pagi anak-anak, bertemu kembali pada pembelajaran sejarah hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat, sehat, supaya bisa mengikuti pembelajaran ini sampai dengan selesai. Oke, pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Dan untuk pembelajaran hari ini masih seputar demokrasi terpimpin, yaitu sistem ekonomi yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Supaya lebih paham, supaya lebih mengerti seperti apa sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, maka marilah kita perhatikan video berikut ini dengan seksama dan dengan serius. Setelah merdeka pada tahun 1945, sebagai negara baru, Indonesia pernah beberapa kali berganti sistem pemerintahan. Setelah mencoba demokrasi liberal, Indonesia mengubah haluan sistem pemerintahannya ke sistem demokrasi terpimpin. Hal ini dimaksudkan agar seluruh keputusan serta pemikiran yang berkaitan dengan negara berpusat pada pemimpin negara saat itu, yaitu Soekarno. Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin sejak tahun 1959 sampai 1965. Keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia pada masa itu dapat dikatakan mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Padahal kalau kita melihat masa sebelumnya, yaitu masa demokrasi liberal, tentu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Namun, upaya-upaya itu tidak berhasil, sehingga ketika memasuki masa demokrasi terpimpin, masih banyak masalah ekonomi yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Mulai dari masalah kesejahteraan ekonomi, sampai kesulitan akibat inflasi. Kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara, atau minimal di bawah pengawasan negara. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin diantaranya adalah: pertama, pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas dan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola, yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1963 juga dibentuk Badan Perencana Pembangunan Nasional yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Dapernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kebijakan yang kedua ialah penurunan nilai mata uang. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Penurunan nilai yang tersebut sebagai contoh, uang kertas pecahan 500 nilainya akan berubah menjadi Rp50 dan begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan. Kebijakan selanjutnya adalah melaksanakan deklarasi ekonomi atau yang disebut dengan Dekon. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkanlah landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi. Tujuan dibentuknya Deklarasi Ekonomi adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya, Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Kebijakan ekonomi selanjutnya ialah pembangunan proyek mercusuar. Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya
proyek mercusuar. Proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Ganevo atau Games of the New Emerging Force sebagai tandingan dari Olimpiade, pemerintah membangun proyek besar seperti gedung Konevo yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional atau Monas, dan Pusat Pertokoan Sarinah. Pembangunan kompleks olahraga di Senayan, termasuk Gelora Bung Karno, merupakan proyek yang ambisius pada saat itu. Itulah kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa terjadinya demokrasi terpimpin. Oke, itulah tadi video pembelajaran kita yang berkaitan dengan sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Bapak simpulkan sedikit bahwa adapun kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin adalah yang pertama, dibentuknya yang namanya Badan Perancangan Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah untuk merancang pembangunan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian adalah penurunan sistem mata uang. Tujuannya adalah untuk membendung inflasi dan untuk menangkal ataupun mengurangi peredaran mata uang yang berlaku pada saat itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan sebuah ekonomi yang demokratis dan bebas dari yang namanya imperialisme. Itulah sedikit kesimpulan dari pembelajaran kita. Adapun nanti hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi ataupun sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, marilah kita diskusikan nanti dengan baik di Discord. Bapak berharap kalian tetap menjaga kesehatan, tetap meningkatkan pola minat belajar, supaya kalian menjadi orang-orang yang sukses. Untuk itu, Bapak ucapkan terima kasih. Salam jas merah.